Himpunan. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan himpunan itu? Seperti apa contoh dan lambang-lambang terkait dengan himpunan? Dan bagaimana cara kita menuliskan himpunan ini? Nah, adik-adik, kali ini kita akan belajar terkait dengan itu, himpunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang adik-adik. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Bener ya? Ya bener adalah tak kenal maka ya belum kenal. Oleh karena itu kakak ingin memperkenalkan diri. Nama kakak Rino Susilo. Nah, nanti adik-adik bisa manggil kakak Kak Rino, gitu ya. Nah, hari ini Kak Rino akan membimbing kalian, adik-adik semua, membahas materi apa tadi? Nah, bener, himpunan. Oke, langsung saja kita masuk kelasnya. Yuk. Oke, hari ini kita akan membahas terkait dengan himpunan ya. Adik-adik pernah nggak melihat teman-teman kalian sekumpulan siswa kelas 7 gitu ya? Pernah nggak sih ya? Kemudian ketika adik-adik belajar dari rumah gitu ya, melihat sekumpulan atau perkumpulan hewan yang berkaki dua. Ada ayam, ada itik, dan sebagainya. Ada burung ya. Perkumpulan hewan berkaki dua. Kemudian adik-adik juga pernah melihat sekumpulan hewan pemakan daging atau karnivora gitu ya. Ketika adik-adik berada di kebun binatang itu pasti pernah melihatnya ya, sekumpulan hewan pemakan daging. Nah, itu semua adik-adik ini ada kaitannya dengan materi hari ini, yaitu himpunan. Nah, lalu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan himpunan itu? Nah, jadi himpunan itu adalah sekumpulan benda atau objek yang dapat dinyatakan dengan jelas atau dapat didefinisikan dengan jelas. Ya, sekumpulan itu dapat dinyatakan dengan jelas. Misalkan tadi adik-adik pernah melihat sekumpulan siswa kelas 7. Kan jelas ya, siswa itu kelas 7 gitu. Kemudian sekumpulan hewan yang berkaki dua. Jelas sekali ya, hewan itu berkaki dua. Kemudian ada lagi sekumpulan hewan pemakan daging. Itu juga jelas sekali. Maka dari itu, segala sesuatu, sekumpulan objek atau benda yang dapat dinyatakan atau dapat didefinisikan dengan jelas, maka itu disebut dengan himpunan. Lalu seperti apa sih yang bukan termasuk himpunan? Nah, oke, perhatikan ini gambar ini ya. Pertama adalah sekumpulan siswa cerdas. Nah, bayangkan adik-adik, bagaimana kita dapat menentukan siswa itu cerdas apa tidak ya? Tidak jelas ya batasan-batasan seperti apa siswa itu dapat kriteriakan siswa itu cerdas. Nah, kemudian contoh lagi, sekumpulan atau perkumpulan hewan lucu. Nah, coba perhatikan gambarnya. Di sana ada kucing, ada anjing, ada burung dan sebagainya. Ya mungkin bagi adik-adik perkumpulan hewan itu lucu semua. Namun bagi kakak, ada kucing, ada anjing, di sana tidak dapat dinyatakan dengan jelas. Bagi kakak, kucing dan anjing itu mengerikan, menggelikan, ya. Takut loh kakak sama kucing sama anjing. Maka dari itu, sekumpulan hewan yang lucu itu bukan termasuk himpunan karena tidak dapat dinyatakan dengan jelas. Masih relatif sekali. Pandangan kita berbeda terhadap perkumpulan-perkumpulan hewan itu. Kemudian ada lagi contoh, sekumpulan gambar yang menarik. Nah, begitu juga dengan ini. Bagaimana kita dapat menentukan gambar ini menarik atau tidak? Ya itu kan tergantung kriteria apa? Penilaian kita masing-masing. Mungkin bagi adik-adik gambar itu tidak menarik, bagi kakak menarik. Mungkin bagi teman-teman adik-adik ada yang menganggap menarik, ada yang tidak. Maka dari itu dia tidak jelas. Oleh karena itu, perkumpulan gambar yang menarik bukan termaksud himpunan. Jadi jelas sekali ya himpunan itu apa? Pada intinya himpunan itu segala sesuatu, perkumpulan objek atau benda yang dapat dinyatakan atau dapat didefinisikan dengan jelas. Oke, kita lanjut.
Oke, sekarang kita akan membahas terkait dengan istilah dan lambang himpunan. Nah, adik-adik, di dalam matematika itu sangat familiar sekali, ya, sangat kental sekali dengan simbol-simbol. Nah, di dalam himpunan khususnya yang sering digunakan, yang pertama ada elemen. Nah, elemen itu biasa disebut dengan anggota, adik-adik ya. Lambangnya seperti itu. Nah, itu ya, seperti C, kemudian di tengah-tengahnya ada garis mendatar. Nah, bisa dilihat seperti itu ya. Nah, kemudian ada semesta. Nah, kalau semesta ini lambangnya adalah S besar. Nah, oke. Kemudian ada himpunan bagian. Nah, untuk himpunan bagian itu lambangnya seperti C lurus begitu ya. Nah, itu bisa dilihat. Nah, agak panjang gitu ya. Nah, itu bisa dilihat. Himpunan bagian itu namanya. Kemudian ada union atau gabungan. Nah, kalau union atau gabungan itu seperti huruf U. Nah, ya. Kemudian ada intersection atau irisan. Nah, kalau ini kebalikannya dari gabungan. Kalau union atau gabungan tadi kan ke atas. Kalau intersection atau irisan ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada himpunan kosong. Kalau himpunan kosong, adik-adik bisa dilihat ya di layar bahwasanya yang pertama adalah buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Di tengahnya tidak ada apa-apa ya, kosong ya. Nah, kemudian ada lagi untuk melambangkannya itu seperti 0 ya, bisa dilihat itu ya. 0 kemudian dicoret. Nah, itu namanya himpunan kosong. Kemudian ada komplemen A. Nah, di mana lambangnya A pangkat C. Nah, di mana A ini nama himpunannya adik-adik ya, bukan paten itu ya. A ini adalah nama himpunannya. Nanti bisa B pangkat C, kemudian D pangkat C, bisa seperti itu nanti ya, tergantung nama himpunannya itu apa. Nah, dan terakhir ada PS. Nah, ini adalah himpunan kuasa. Nah, adik-adik, untuk penjelasannya nanti kita akan bahas ya untuk video selanjutnya. Yang penting adik-adik kenal dulu ya lambang-lambang dan istilah dalam himpunan yang sering digunakan itu apa. Nah, ini kalian kenali dulu ya. Nah, itu mungkin itu ya terkait dengan istilah dan lambang himpunan. Kita lanjut. Nah, adik-adik, sekarang kita lanjut ya. Sekarang kita akan membahas terkait dengan penulisan himpunan. Nah, adik-adik, secara umum untuk menuliskan himpunan itu ada 3. Yang pertama kalimatnya, kemudian mendaftarkannya ya, bisa dilihat itu. Yang ketiga adalah notasi ya, bagaimana cara menotasikannya. Oke, langsung saja kita lihat contohnya. Nah, itu yang pertama itu kalimatnya, N adalah himpunan bilangan asli kurang dari 5. Nah, itu kalimatnya atau pernyataannya. Lalu bagaimana cara mendaftarkannya? Cara mendaftarkannya, adik-adik tulis N. Nah, karena N tadi nama himpunannya. N, ya, saya lihat itu. N sama dengan, ingat, buka kurung kurawal. Nah, kemudian di tengah-tengahnya itu nama anggotanya. Anggotanya dari kalimatnya tadi apa? Himpunan bilangan asli kurang dari 5. Himpunan bilangan asli kurang dari 5 apa saja? 1, 2, 3, dan 4. Nah, itu nama anggotanya ya. Kemudian ditutup dengan kurung kurawal juga. Nah, itu cara mendaftarkannya. Kemudian bagaimana cara menotasikannya? Nah, itu ya. Yang pertama kalian tulis nama himpunannya N sama dengan buka kurung kurawal. Kemudian dari tulis X. Nah, X ini adalah anggotanya ya. X di mana X kurang dari 5. Nah, kemudian koma ya. X elemen bilangan asli. Nah, elemen. Nah, seperti yang kakak jelaskan tadi, elemennya kita pakai di dalam notasi sini ya. Nah, elemen atau anggotanya ya. X elemen bilangan asli. Dan tutup kurung kurawal. Nah, kakak ulang ya. Kita baca. Bagaimana cara membacanya? N. Nah, himpunan N sama dengan beranggotakan X di mana X kurang dari 5. X elemen bilangan asli. Nah, itu cara membacanya ya. Nah, dan kita langsung saja kita lihat contoh yang kedua biar lebih paham lagi. Contoh yang kedua, adik-adik bisa lihat ya, kalimatnya C adalah himpunan bilangan cacah lebih dari 2 kurang dari 10. Nah,
Bagaimana cara mendaftarkannya? Seperti tadi, kita tulis nama himpunannya. Nama himpunannya C ya. Dan sama dengan buka kurung awal, nama anggota-anggotanya. Nah, bilangan cacah lebih dari 2 kurang dari 10. Berapa aja? Nah, kalian lihat ya. Ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, itu ya nama anggota-anggotanya. Dan tutup kurung awal. Nah, kemudian bagaimana cara menotasikannya? Nah, sama ya. Cara menotasikannya, adik-adik tulis saja nama himpunannya tadi apa? C. Kemudian sama dengan, kemudian anggotanya X ya, beranggotakan X, di mana X itu lebih dari 2 kurang dari 10. Di mana X elemen bilangan cacah. Nah, itu ya. Nah, itu cara menotasikannya. Nah, mungkin itu adik-adik ya terkait dengan penulisan himpunan. Ingat ada 3 ya secara umum. Ada kalimat, kemudian mendaftarkan, dan yang ketiga adalah menotasikannya. Oke, mungkin itu ya dari pembelajaran himpunan untuk kali ini, bagian ini ya. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Oke adik-adik, terkait materi hari ini kita cukupkan ya. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Kita akan membahas materi lebih lanjut terkait dengan himpunan ini. Oke, kakak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar!